Ternyata ada jejak Islam di Portugal yang kawasannya sendiri berasal dari bahasa Arab. Gang-gangnya mirip labirin kota Timur Tengah. Bahkan keramik biru di dinding rumah-rumah tua ini punya akar dari budaya Islam. Hari ini kita bakal membuktikan langsung dengan jalan-jalan keliling Alfama Lisbon, Portugal. Let's go! Wow. Hari ini aku bakal keliling salah satu kawasan paling terkenal di Portugal Lisbon, yaitu Alfama. Bukan cuma karena cantik dan instagramable, tapi banyak banget sejarah yang bakal aku kupas tuntas di sini. Tempat ini menyimpan banyak banget sejarah Portugal dari ribuan tahun yang lalu. Yang menarik, banyak fakta Alfama yang gak banyak orang Indonesia tahu. Yuk, sambil kita jalan aku bakal ceritain semuanya. Go! Tahu nggak sih, ternyata nama Alfama sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Alhama. Artinya kurang lebih mata air panas atau sumber air panas. Keren gak sih, bokel? Loh, kok bisa sih pakai bahasa Arab? Karena sekitar 700 sampai 800 tahun yang lalu, wilayah Portugal pernah dikuasai oleh bangsa Moor atau Muslim dari Afrika Utara. Mereka tinggal di sini selama beberapa abad sebelum akhirnya Lisbon direbut kembali oleh kerajaan Kristen pada tahun 1147. Makanya sampai sekarang bentuk jalan di Alfama masih mirip dengan jalanan di kota Timur Tengah dengan gang kecil yang berliku-liku. Lihat deh, gang-gangnya kecil-kecil dan sempit-sempit banget. Teong, teong, teong. Jalanannya juga naik turun, banyak tangga, dan itu memang ciri khasnya Alfama. Karena dulu kawasan ini ternyata dibangun sebelum ada mobil, makanya gangnya tuh sempit-sempit. Lihat guys, jalannya tuh labirin. Lihat sini, jalannya berkelok-kelok. Terus lihat sini, jalannya juga berkelok-kelok, kecil, sempit dan nggak muat untuk mobil. Makanya sampai sekarang masih terasa banget suasananya itu kayak kembali ke abad pertengahan. Nah, ini fakta yang menurutku unik banget. Tahun 1755, Lisbon pernah mengalami gempa terbesar dalam sejarah Eropa. Gempa tsunami yang hampir menghancurkan seluruh kota. Tapi uniknya, Alfama justru menjadi salah satu kawasan yang paling sedikit kena dampak kerusakan akibat gempa. Loh, kok bisa? Karena ternyata Alfama dibangun di atas batuan yang lebih kokoh dibanding daerah pusat kota lainnya. Jadi pas kita jalan di sini, banyak banget bangunan yang sebenarnya sudah berdiri selama ratusan tahun. Fakta unik kedua, lihat deh ke atas. Pasti kalian lihat banyak banget jemuran yang kalau di Indonesia sih rasanya kayak semrawut dan berantakan. Tapi kalau di sini enggak guys. Di sini tuh malah jadi objek wisata untuk para fotografer. Karena tuh bener-bener estetik dan instagramable banget. Kalau kalian perhatikan dinding rumahnya, banyak yang dihiasi oleh keramik bermotif warna biru atau warna-warna cantik lainnya kayak gini. Keramik ini namanya azulejos. Banyak orang mengira kalau keramik ini asal dari Portugal. Padahal sebenarnya teknik ini dibawa dari Islam loh. Nyangka nggak kalian? Nah, kemudian dikembangkanlah oleh orang Portugal menjadi simbol negara mereka. Keren gak sih? Kalau malam hari, Alfama berubah total. Di hampir setiap sudut jalan, ada restoran kecil yang menampilkan musik tradisional Portugal. Namanya Fado. Musiknya tuh terdengar sedih, penuh perasaan, bahkan kadang bikin merinding. Isi lagunya tuh
biasanya tentang kerinduan, kehidupan, kehilangan, atau orang yang sedang merantau. Buat orang Portugal, fado bukan cuma musik, tapi bagian dari identitas mereka. Kalau kalian sadar, di Alfamart hampir nggak ada jalan yang bener-bener mulus. Semuanya itu berbelok-belok. Konon, desain seperti ini dibuat supaya musuh lebih sulit menyerang ketika zaman perang dulu. Selain itu juga membantu mengurangi terpaan angin dari Sungai Tagus. Kalau kalian cari spot foto terbaik di Alfamart, banyak banget guys yang bagus. Salah satunya tuh ada Miradouro de Santa Luzia. Dari sini kita bisa lihat atap-atap merah Lisbon, kapal-kapal Sungai Tagus, dan pemandangan yang benar-benar cantik banget. Gak heran, hampir semua wisatawan pasti mampir ke sini. Setelah keliling Alfamart, gak heran kalau Alfamart bisa dinobatkan menjadi salah satu tempat favorit aku. Sekarang karena kita agak-agak lapar ya, jadi kita mau ke Padaria alias toko kue. So, let's go. Dan di sini tadi. Jadi aku beli ini kayak gitu, treat untuk sore hari. Ini kayak dari apel gitu, di atasnya tuh ada irisan apel sama dikasih honey. Coba aku rasa. Enak banget. Rasanya tuh soft banget. Terus dia kayak ada rasa manis, sweet manis. Terus ada crunchy dari apelnya. Jadi kayak ini namanya quiche. Ya. Ada telur dengan sayur bakar di oven dengan pastry. Ya, enak. Aku Suka. Mau coba? Iya. You stay here very time? Maybe 6 months. 6 months. Yeah. How long did you live in Alfama? 5 years. Oh wow. And Okay. I live Wow. what do you see? Side in my house. Chuk, 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 chuk. So close ya, close. Oh yeah. But I come today here Yeah. at 6 in the morning Wow. because I Wow. make the cakes. Oh, you bake everything You fresh. bake everything. Oh, wow. You're not tired? You're not tired? It's a long time. 6 in the Yeah. morning. 6. Oh, Wow, yeah. you've been here 12 hours. Yeah. It's very hours. You must be tired. That's why you've got tea. Because I'm very old. Still young. Hmm. Ah. Delicious oh. Obrigado. Kita tuh kalau nyari makanan pasti ke tempat yang lokal. Karena biar rasanya tuh otentik. Dan bener aja rasanya tuh bener-bener otentik Portugis. Ini decaffeinado, which means decaffeinated. Oh. I don't know in Indonesian. Anyway, cheers. Nice. Yes, yeah. Hmm. Orang Portuguese minum kopi seperti ini. Oh. Cup, what's the cup? Kecil? Kecil. Iya. Gelas kecil. Glass kecil. Hmm. Kok nice. Tara dalam sekejap matang. Habis. Aku juga. Aden juga habis. So. Jadi kita dua habis. Enak tuh, enak. Kalau ke Portugal wajib kesini sih. Nanti aku tulis nama tempatnya di sini. Kita coba makan di sini tadi guys. Oh. Setelah jalan keliling Alfamart, sekarang aku jadi paham kenapa orang bilang Alfamart ini itu jiwanya Lisbon, Portugal. Karena emang seindah itu. Bukan cuman karena bangunan yang cantik, tapi karena setiap gang kecil di sini tuh ada cerita di baliknya.
Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube aku. See you in the next video. Bye-bye.